Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi konfigurasi elektron dan diagram orbital. Kita mulai dari pengertian konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Jumlah elektron maksimum per kulit atau lintasan dituliskan dengan rumus 2n kuadrat, di mana n menunjukkan kulit atau lintasan. Untuk menunjukkan jumlah elektron maksimal, kita bisa memasukkan kulit pertama, yaitu adalah n sama dengan 1, kita masukkan ke dalam 2n kuadrat, maka jumlah elektron maksimalnya adalah 2 elektron. Itu adalah kulit K. Sedangkan untuk kulit kedua, kita masukkan jumlah elektron maksimalnya adalah 8. Dikatakan sebagai kulit L. Yang ketiga adalah n sama dengan 3, kita masukkan, maka jumlah elektron maksimalnya adalah 18. Itu adalah kulit M. Untuk n sama dengan 4, kulit keempat dikatakan sebagai kulit N, maka jumlah elektron maksimalnya adalah 32. Menurut teori Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada jalur-jalur lintasan tertentu yang disebut kulit. Namun, pada perkembangan selanjutnya, menurut teori atau mekanika kuantum, ternyata suatu kulit terdiri atas subkulit dan orbital, di mana satu kulit terdiri atas subkulit-subkulit, satu subkulit terdiri atas orbital-orbital, satu orbital menampung maksimum 2 elektron. Jenis-jenis subkulit di antaranya subkulit S, subkulit P, subkulit D, subkulit F. Subkulit S, sub, memiliki satu orbital menampung 2 elektron. Subkulit P memiliki 3 orbital menampung 6 elektron, prinsipal. Subkulit D, difus, memiliki 5 orbital menampung 10 elektron. Sedangkan subkulit F, fundamental, memiliki 7 orbital menampung 14 elektron. Perlu diingat bahwa satu orbital menampung maksimum 2 elektron. Konfigurasi elektron secara khusus bisa diartikan merupakan gambaran penyebaran elektron dalam orbital-orbital kulit elektron, di mana ada 3 aturan atau prinsip dalam penentuan konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu adalah asas Aufbau. Kedua, larangan Pauli. Ketiga adalah kaidahan. Kita mulai dari aturan yang pertama yaitu asas Aufbau. Di sini pengisiannya didasarkan pada pengisian orbital, dimulai dari subkulit yang tingkat energinya rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Untuk menuliskan konfigurasi elektron, maka perlu kita lihat gambar yang ada di situ. Penulisannya menggunakan aturan, di sini ada kulit dan ada subkulit. Yang kulitnya 1, 2, sampai 7, sedangkan subkulitnya ASPDF, di mana masing-masing kulit 1 itu terdapat subkulit S, kedua terdapat SP, 3 terdapat subkulit SPD, sedangkan keempat kulitnya terdapat subkulit SPDF, sedangkan kelima terdapat SPD, 6 terdapat subkulit SP, dan 7 terdapat subkulit S, di mana untuk subkulit S mempunyai jumlah elektron maksimal 2, kulit P jumlah elektron maksimal 6, kulit D jumlah elektron maksimalnya 10, sedangkan untuk kulit F itu jumlah maksimal elektronnya 14. Perhatikan untuk menuliskan konfigurasi di sini,
Di situ terdapat tanda panah, jadi alurnya adalah mengurutkan tanda panahnya ya, sesuai dengan tanda panah yang ditunjuk. Ya, 1S2, 2S2, setelah 2S2 lihat 2P6, 3S2 dan seterusnya. Contoh konfigurasi elektron pada beberapa atom di sini seperti 4Be dan 11Na. Kita mulai dari 4Be di sini. 4Be konfigurasi elektronnya menurut urutan dari asas Aufbau, yaitu 1S2, 2S2. Ingat, dilihat tanda panahnya ya, tanda panah yang menunjuk. Kemudian untuk yang 11Na, 11Na itu adalah 1S2 dulu, baru kemudian 2S2, 2P6, 3S1. Yuk perhatikan untuk urutannya, kita bisa melihat dari tanda panah yang menunjuk ya di situ. Jadi diurutkan dengan yang ditunjuk. 2. Larangan Pauli. Dia mengatakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama, di mana 2 elektron tersebut berpasangan dan dinyatakan dengan diagram orbital, yaitu seperti pada gambar. 3. Kaidahan. Berdasarkan kaidahan pengisian orbital-orbital dari satu subkulit, mula-mula elektron menempati orbital sendiri-sendiri dengan spin paralel, baru berpasangan. Di mana contoh kaidahan konfigurasi elektronnya 8O. 1S2, 2S2, P4. Untuk diagram orbitalnya di sini 1S terdiri dari satu orbital di mana terdiri dari 2 elektron. 2S terdiri dari satu orbital terdiri dari 2 elektron juga. Sedangkan untuk 2P terdiri dari 3 orbital. Untuk yang orbital pertama terisi 2 elektron, orbital yang kedua terisi 1 elektron, dan orbital ketiga terisi 1 elektron. Perhatikan dari gambar tersebut, orbital-orbitalnya itu menuliskannya berurutan ya, di sini sendiri-sendiri dulu. Kemudian kalau sudah penuh semuanya, baru mulai dari awal 1S menggunakan spin paralel ya, dibuat berpasangan masing-masing. Ternyata jatuhnya yang terakhir berada di 2P pada orbital yang pertama. Untuk penulisan konfigurasi elektronnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Penulisan urutan subkulit bisa dicontohkan dengan menggunakan penulisan konfigurasi elektron Ni atau nikel, di mana nomor atomnya 28 itu. Di sini untuk menuliskannya, yang pertama kita urutkan sesuai urutan tingkat energinya, seperti pada asas Aufbau. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D8. Ini menurut urutan tingkat energinya. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, pada penulisan urutan subkulit bisa dilakukan dengan sesuai kenaikan bilangan kuantum. Untuk kenaikan bilangan kuantum kita bisa urutkan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D8, 4S2. Di sini perhatikan perbedaannya menurut urutan tingkat energi dan kenaikan bilangan kuantum. Kalau menurut urutan tingkat energi kita lihat menggunakan asas Aufbau, sedangkan untuk yang kenaikan bilangan kuantum kita urutkan sesuai dengan urutan kulitnya lebih dulu. B. Penulisan dengan konfigurasi elektron gas mulia. Contoh, Ca
di mana nomor atomnya 20. Kita buat konfigurasi elektronnya. 20Ca sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Kalau kita hubungkan dengan gas mulia, maka atom Ca dengan nomor atom 20 itu yang mendekati kelompok unsur gas mulia, yaitu adalah Ar, di mana Ar mempunyai nilai nomor atomnya 18. Kita ambil Ar-nya di sini, sehingga untuk menuliskan konfigurasinya sampai dengan 3p6 untuk Ar. Kemudian baru setelah itu kita tuliskan dengan konfigurasi yang ada di situ. Sehingga konfigurasi elektron Ca dapat dituliskan Ar 4s2. C. Penulisan konfigurasi elektron ion. Contohnya konfigurasi elektron atom Na, di mana nomor atomnya 11, ditunjukkan dengan simbol Z. Di sini konfigurasi elektron atomnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kalau kita buat dengan konfigurasi elektron ion, maka menjadi Na+ sama dengan 1s2, 2s2, 2p6. Kita lihat di sini menunjukkan Na+, berarti Na melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya. Kalau melepaskan 1 elektron berarti membuang 1, sehingga yang masih hanya 1s2, 2s2, 2p6. Jumlahnya ada 10 elektron. D. Subkulit D cenderung penuh atau setengah penuh. Penuh ditunjukkan oleh D pangkat 10, sedangkan setengah penuh ditunjukkan oleh D pangkat 5. Kita bisa melihat contoh dengan menggunakan 24Cr. Di sini dengan menggunakan konfigurasi elektron sederhana menggunakan gas mulia, dituliskan Ar 3d4 4s2. Kalau kita buat dengan menggunakan kecenderungan penuh setengah penuh, maka untuk 4s-nya akan memberikan kepada 3d4, sehingga menjadi 3d5 karena dikasih 1. Karena sudah 3d5 berarti sudah setengah penuh, dikatakan stabil. Bagaimana dengan yang mengasih atau 4s-nya yang mengasihkan kepada 3d tadi? Sekarang menjadi 4s1. 4s1 berarti setengah penuh juga. Setengah penuh dianggap dia sudah stabil, sehingga menjadi Ar 3d5 4s1.